Baik, perkenalkan nama saya Iksan Kamil dengan NIM 23005120007. Saya berasal dari D3 Manajemen Pemasaran Universitas Andalas. Dan pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan sebuah ide usaha dari matkul kewirausahaan. Di sini ide usaha saya yaitu yang pertama Dejong Coffee, yang sebelum presentasi kita mulai Bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk ke latar belakang. Yang pertama, latar belakang yaitu di tengah berkembangnya industri kopi premium, masih terdapat kebutuhan masyarakat akan kopi yang berkualitas dengan harga yang terjangkau dan mudah diakses. Tejong Coffee hadir sebagai konsep gerobakan atau kedai tepi jalan yang mengutamakan kepraktisan dan keterjangkauan tanpa mengesampingkan cita rasa. Yang berbeda dengan tren coffee shop modern yang cenderung eksklusif, Dejong Coffee justru berkomitmen untuk menjadi ruang yang bersahabat bagi semua kalangan, dari mahasiswa, pekerja, hingga masyarakat umum yang membutuhkan tempat nongkrong yang nyaman dan hemat. Lanjut ke identifikasi masalahnya. Yang pertama, bagaimana Dejong Coffee dapat menyediakan produk kopi dan minuman lainnya yang berkualitas namun tetap terjangkau bagi semua kalangan masyarakat. Yang kedua, bagaimana strategi operasional gerobak atau kedai tepi jalan Dejong Coffee dapat menciptakan pengalaman bersantap yang nyaman, praktis, dan bersahabat bagi semua konsumen. Dan yang ketiga yaitu bagaimana Dejong Coffee dapat membangun diferensiasi dan daya saing di pasar kopi jalanan yang semakin kompetitif. Lanjut, lanjut ke materi ketiga yaitu produk yang ditawarkan atau menu yang ditawarkan oleh Dejong Coffee. Yang pertama ada Americano yang dibanderol dengan harga 8.000. Americano adalah minuman kopi atau pure kopi atau one shot kopi untuk menikmati untuk biasanya yang mencicipi kopi Americano adalah orang-orang yang ingin merasakan autentik bagaimana rasa kopi seperti Arabica, kopi Gayo seperti itu. Yang kedua ada kopi susu latte, yaitu perpaduan kopi dan susu yang creamy. Seperti tadi ada americano, lalu di kopi latte ini dicampur lagi dengan susu yang creamy. Dan yang ketiga ada es kopi susu gula aren, es kopi yang di es kopi yang dibalut dengan gula aren lalu ditambah dengan susu creamy. Yang keempat ada matcha latte, sentuhan susu full cream dengan matcha. Dan yang kelima yaitu teh susu, campuran susu dan teh yang menyatu. Lanjut ke materi keunggulan utama Dejong Coffee yaitu usaha ini mengutamakan kecepatan, konsistensi, rasa, dan harga yang terjangkau. Produk utama yang ditawarkan adalah berbagai varian minuman kopi yang dikembangkan dari produk Dejong Coffee. Dan inovasi rasa lokal antara lain dengan konsep seperti kopi kekinian, harga terjangkau, dan yang berkomitmen untuk membawa pengalaman ngopi yang modern, higienis, dan menyenangkan langsung ke tengah komunitas yang menemani aktivitas sehari-hari dengan energi positif dari secangkir kopi. Lanjut ke materi target pasar dari Dejong Coffee. Target pasar utama dari Dejong Coffee adalah anak-anak muda dan pekerja yang ingin kopi enak dengan harga yang bersahabat. Mereka bisa mencari rasa yang mantap, cepat saji, dan bisa dinikmati sambil jalan atau tempat biasa tanpa perlu membayar mahal untuk suasana di kafe. Dan selain itu, Dejong Coffee juga menyasar warga sekitar yang minum kopi harian seperti pedagang, pelajar, dan orang-orang lokal yang lebih mengutamakan kepraktisan, harga yang murah, dan rasa kuat yang pas untuk sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan kafein mereka. Model bisnis. Untuk model bisnis Dejong Coffee yang pertama yaitu sumber pendapatannya atau revenue streams. Yang pertama yaitu dari penjualan produk utama. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, produk utama dari Dejong Coffee yang pertama yaitu
espresso, coffee shot atau americano. Yang kedua ada tadi kopi creamy. Yang ketiga ada uh, teh susu. Yang keempat ada matcha dan yang kelima ada kopi gula aren. Yang ketiga yaitu model volume dan langganan. Pesanan borongan untuk kantor, paket langganan kopi bulanan untuk pelanggan tetap. Yang kedua, dapat dilihat itu ada saluran penjualan atau operasi, sales and distribution channels. Model gerobak kios tetap yang beroperasi di lokasi strategis dekat kampus dan perkantoran dengan lalu lintas pejalan kaki yang tinggi. Yang kedua, layanan takeaway yang dioptimalkan, sistem layanan cepat dengan tempat duduk minimal untuk memaksimalkan perputaran pelanggan. Yang ketiga yaitu sistem pemesanan digital, menerima pesanan melalui WhatsApp, Instagram dengan jadwal pengambilan yang terjadwal. Yang kelima yaitu yang keempat ada program kemitraan korporat, menyediakan kopi untuk kantor terdekat dengan layanan pengiriman harian khusus. Yang ketiga dari model bisnisnya yaitu strategi promosi dan pemasaran, marketing and promotion strategy, yaitu kampanye digital hyperlokal yang memanfaatkan Instagram dan Google Business untuk menjangkau audiens dalam radius 3 km. Yang kedua yaitu program loyalitas dan keanggotaan, menerapkan kartu stem digital via QR Code dengan sistem reward untuk pelanggan tetap. Dan yang ketiga yaitu branding melalui storytelling, dengan mengkomunikasikan warisan De Jong dengan janji kualitas melalui desain kemasan, konten media sosial, dan tampilan kompak. Lanjut ke simulasi pelayanan. Uh, Mungkin di dalam proses pemesanan uh, menghabiskan waktu sekitar 3 menit, hanya 3 menit. Yang pertama pelanggan menanyai salah satu menu kita, ya seperti kopi susu dingin satu, lalu barista menyambut dengan mengkonfirmasi pesanan seperti selamat pagi, kopi susu dingin satu pakai gula atau pakai gulanya biasa atau kurang. Dan yang kedua, penginputan pesanan dan pembayaran. Uh, Barista akan menyampaikan total harga, lalu menyebutkan uh, proses pembayaran. Yang ketiga yaitu pembuatan kopi dengan sistem assembly line. Yang pertama, barista mengambil cup yang sudah tersedia di dalam rak, dan yang kedua menuangkan espresso shot. Uh, yang ketiga menambah susu dan es. Nah, dan yang keempat menambahkan uh, cupnya. Dan yang terakhir penyerahan dan penutupan dengan senyum dan sapa dan mengucapkan terima kasih. Kesimpulan yang dapat diambil yaitu berdasarkan analisis mendalam, kopi Dejong memiliki potensi yang sangat kuat sebagai usaha kopi gerobakan yang menyasar pasar mahasiswa dan pekerja di Padang dengan pendekatan premium, taste at street side price. Usaha ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan konsumen akan kopi yang berkualitas dengan harga yang terjangkau, kemudahan akses dan layanan cepat tanpa mengorbankan cita rasa. Ah, kenapa kenapa bisnis ini sangat saya anjurkan? Karena yang pertama target pasarnya yang sangat terfokus. Yang kedua yaitu model operasionalnya efisien. Dan yang ketiga strategi pemasarannya hyperlokal. Yang keempat keunggulannya kompetitif. Dan yang kelima skalabilitasnya jangka panjang. Dengan eksekusi operasional yang disiplin, saya harap kontrol dan kualitas ketat dan pendekatan pemasaran yang terfokus, mungkin kopi De Jong dapat menjadi pilihan kopi utama bagi segmen pasar yang menginginkan kualitas tanpa biaya yang tinggi, sekaligus membangun merek yang identik dengan nilai, rasa, dan kepraktisan dalam waktu 6-12 bulan pertama operasi. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.